Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran seni musik kelas 7. Ibu berharap kamu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak ibu, materi kita sebelumnya tentang apa ya? Ya, tentang melanjutkan soal-soal di formatif 1, 2, dan 3. Nah anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang melanjutkan soal-soal di formatif 1, 2, dan 3. Ibu berharap kamu tetap semangat untuk menerima pelajaran dari ibu. Pergerakan nada pembentuk harmoni ada 3 macam. 1. Harmoni, gerakan sejajar atau paralel. 2. Harmoni, gerakan menyimpang atau obligus. 3. Harmoni, gerakan berlawanan atau kontrarius. Harmoni, gerakan sejajar adalah gerakan antara nada suara satu dan suara lainnya bergerak searah paralel dalam jarak intervalnya yang hampir sama. Contoh lagu harmoni gerakan sejajar adalah di tepinya sungai Seraya. Penulisan padat, maka suara satu ditulis dengan notasi tangkai ke atas, sedangkan suara dua ditulis dengan notasi tangkai ke bawah. Perhatikan gambar not angka di atas memakai suara satu, sedangkan not angka di bawah memakai suara dua. Dalam notasi balok, tangkainya di atas memakai suara satu, sedangkan tangkainya di bawah memakai suara dua. Sekarang harmoni gerakan berlawanan atau kontrarius. Harmoni gerakan berlawanan yaitu gerakan antara satu nada dengan lainnya yang berlangsung secara berlawanan arah. Apabila suara satu bergerak naik, maka nada suara dua bergerak turun. Perhatikan not angkanya di bawah ini. Not angka di bagian atas adalah suara satu. Not angka di bagian bawah adalah suara dua. Sedangkan not balok, tangkanya di atas adalah suara satu. Sedangkan tangkanya di bawah adalah suara dua. Sekarang harmoni gerakan menyimpang atau disebut obligus. Harmoni gerakan menyimpang yaitu gerakan antara satu nada dengan nada lainnya bergerak menyimpang. Perhatikan not angka di bagian atas adalah
suara 1. Sedangkan not angka di bagian bawah suara 2. Perhatikan juga dalam notasi balok. Kalau not angkanya di atas adalah suara 1. Kalau tangkanya di bawah adalah suara 2. Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen musik yang didasarkan atas sebuah komposisi yang telah ada, sehingga hakikatnya musik tidak berubah. Di dalam membuat aransemen terbagi 4, antara lain: yang pertama, membuat harmonisasi. Yang kedua, pengolahan unsur-unsur musik. Yang ketiga, menentukan instrumen. Yang keempat, merancang bentuk komposisi. Dalam membuat harmonisasi, antara lain menentukan tangga nada, menentukan progresi akor, dan membuat harmonisasi, harmoni, dan modulasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat harmonisasi, antara lain: yang pertama, harmoni 2 suara. Yang kedua, harmoni 3 atau 4 suara. Berikutnya, pengolahan unsur-unsur musik, antara lain melodi, ritme, dan harmoni. Dalam pengolahan unsur-unsur musik, antara lain: 1. Repetisi, 2. Imitasi, 3. Sekuen, 4. Augmentasi, 5. Retrograsi, 6. Rehabilitasi, 7. Eko. Berikut ini, repetisi adalah pengulangan dari bagian yang baru saja dimainkan dengan jenis instrumen musik yang sama. Selanjutnya, imitasi. Imitasi adalah pengulangan dari bagian yang baru saja dimainkan dengan jenis instrumen musik yang berbeda. Sekuen adalah pengulangan dengan arah yang sama, tetapi pada tingkatan yang berbeda. Selanjutnya, augmentasi adalah pengulangan dengan cara perluasan nilai nada atau durasi nada. Retrograsi adalah pengulangan dengan arah yang berlawanan, tetapi interval dan nadanya tidak berubah. Selanjutnya, rehabilitasi adalah pengulangan dengan harmoni yang sama. Dan terakhir, eko adalah pengulangan pada bagian akhir. Nah, anak-anak, berikut ini kamu dapat melihat pembuatan variasi melodi terbagi 2, antara lain: 1. Variasi pola irama, 2. Variasi nada melodi. Aransemen. Tujuan materi kita hari ini, kamu harus dapat memahami tentang cara membuat aransemen. Aransemen terbagi 3 macam, yaitu: yang pertama, aransemen vokal; yang kedua, aransemen instrumen; yang ketiga, aransemen campuran. Aransemen vokal adalah
aransemen yang digubah untuk dinyanyikan dalam bentuk vokal. Aransemen vokal dapat disusun dalam 2, 3, dan 4 suara. Aransemen 2 suara adalah aransemen yang paling cara menyusunnya karena tidak banyak persyaratan pada aransemen 3 suara atau 4 suara. Syarat-syarat menyusun aransemen vokal 2 suara adalah: yang pertama, jenis tangga nada yang digunakan mayor dan minor. 2, jarak antara nada suara 1 dan suara 2 jangan melebihi 1 oktav. Yang ketiga, hindari pemakaian akor paralel. Yang keempat, sebanyak mungkin mempergunakan gerak akor atau kadens. Yang kelima, pindah dari birama satu ke birama lainnya. Yang keenam, hindari quint paralel berjalan sejajar. Coba kamu perhatikan video tentang aransemen vokal. Berikutnya, syarat-syarat menyusun aransemen 3 atau 4 suara sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui akord trinada dan balik-balikannya. Yang kedua, menguasai nama-nama interval. Yang ketiga, menguasai letak-letak akord trinada pada kunci G dan kunci F. Yang keempat, untuk lagu 4 suara, nada yang keempat diambil dari nada dasar 3 suara. Selanjutnya, membuat aransemen instrumen. Aransemen instrumen adalah aransemen yang digubah untuk dimainkan oleh instrumen atau alat musik. Membuat aransemen instrumen lebih sulit daripada membuat aransemen vokal, karena membuat aransemen instrumen harus disesuaikan dengan alat musik yang ada. Coba kamu perhatikan video di bawah ini tentang aransemen instrumen. Berikutnya, membuat aransemen campuran. Pada saat membuat aransemen campuran, yang ditonjolkan adalah aransemen vokal. Coba kamu perhatikan video di bawah ini.
Masuk ke sesi tugas, kita akan kegiatan kelas dulu, di mana pada tanggal 25 November adalah kita peringati Hari Guru. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasihku. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas. Tugas yang akan kamu baca dan kamu pelajari adalah tentang pengayaan soal-soal formatif 1, 2, dan 3. Untuk persiapan di ujian semester 1. Nah, anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu berharap kamu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih dan selamat mengerjakan.